Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Gunarsi. Saya dari kelas 2A dengan nomor IPM A1A020011 dengan mata kuliah keterampilan berbicara dan dosen pengampu Rio Kurniawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai pidato saya. Pidato saya yang berjudul Semangat Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini, yang mana akan berbicara tentang semangat belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Berbicara soal pendidikan, Indonesia telah menerapkan wajib belajar 12 tahun diharapkan penerus bangsa dapat memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dan inovasi dan kreatif dan aktif mengenai pendidikan saat ini. Pendidikan di Indonesia sedang terkena dampak dari adanya pandemi atau COVID-19. Akan tetapi, bukan hanya di Indonesia saja yang merasakan dampak ini. Seluruh dunia pun merasakan akibat dampak dari COVID-19. Yang mana proses belajar mengajar di sekolah harus diberhentikan, dan menurut informasi dari Menteri Pendidikan, proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring atau online. Dengan adanya peraturan belajar di rumah, saya pikir tidak akan mengurangi semangat belajar siswa sekalian. Walaupun pembelajaran jarak jauh masih banyak fasilitas teknologi yang dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran di masa pandemi. Ini seperti kita bisa menggunakan Zoom, Classroom, Google Map, dan WA dan lain-lain. Meskipun media pembelajaran yang digunakan sangat berbeda, akan tetapi tidak mengurangi semangat belajar siswa sekalian, yang mana sebagai generasi penerus bangsa, saya rasa siswa sekalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya akan teknologi yang ada dan banyak alternatif lain untuk siswa lebih aktif dalam hal belajar, seperti menggunakan media pembelajaran ruang guru, yang mana pada metode pembelajaran ruang guru terdapat animasi yang sangat memudahkan siswa sekalian memahami pelajaran, sehingga siswa tidak mudah bosan akan namanya belajar dan lebih menangkap apa yang akan disampaikan guru. Selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka kegiatan secara daring diprediksi meningkat. Ia memberikan contoh secara konsultasi online dan KKN daring, seminar dan pelatihan daring, hingga transaksi online yang sangat meningkat. Transaksi online hingga seperti jasa delivery, online shop,
ini bahkan akan terus meningkat hingga memasuki masa new normal. Melihat adanya semangat belajar dari berbagai ilmu pengetahuan secara daring, seperti seminar selama masa pandemi COVID-19. Hal ini merupakan hikmat tersendiri dari adanya COVID-19. Selain menggunakan pakar-pakar dari berbagai bidang, kita juga bisa berbagi ilmu dan pengalaman dan wawasan, bahkan berbagai peran sebagai host, narasumber dalam sebuah seminar dan lain-lain. Semua akhirnya akan beradaptasi dan terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Semangat untuk terus belajar ini harus dipertahankan. Banyak yang mengeluh pendidikan via online tak maksimal. Bahkan banyak yang terkendala teknis, diantaranya tidak mampu membeli kuota internet, tidak ada HP, tidak ada internet, mungkin karena jaringan tak ada dan lain-lain. Banyak pihak terkait yang menyiasati hal ini dengan memberi tumpangan tempat belajar dan jaringan internet pada siswa-siswi sekolah. Dengan peraturan pembelajaran daring ini, saya banyak mendapatkan informasi yang mana sedikit banyaknya siswa yang terkendala dalam hal sinyal, sehingga ada cerita dari siswa ada yang harus berjalan kaki 3 km hanya untuk mencapai tower untuk mendapatkan sinyal demi mengikuti proses belajar mengajar. Dari sini pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan tidak mengurangi semangat belajar siswa. Akan tetapi pembelajaran jarak jauh ini atau daring ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Mungkin akan menimbulkan efek bosan yang dialami oleh siswa, sehingga siswa akan lebih jenuh dan sehingga mata pelajaran banyak yang tidak masuk ke otak mungkin ya. Demikianlah pidato singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan atau kata, mungkin saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.